Amnesty International itu mencatat ada beberapa perusahaan yang menggunakan baterai lithium yang berasal dari kobalt yang ada di Kongo. Misalkan seperti perusahaan Apple, Samsung, Microsoft, hingga Sony, dan juga beberapa perusahaan lain lah yang kecil-kecil. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, pembahasan kali ini berhubungan dengan apa yang sedang kalian pakai di rumah. Gue pengen ngebahas sebuah negara yang gimana ya, kalau dibilang tuh tanpa mereka mungkin kita tidak bisa menikmati yang namanya handphone canggih, tidak bisa pamer-pamer iPhone boba, tidak bisa berkonten-konten ria lah tanpa negara yang satu ini, gue rasa. Dan mirisnya adalah mereka sebagai penyokong kesenangan kita dari negara lain, tapi mereka justru diperbudak oleh hal tersebut. Jadi ini cerita tentang negara Kongo, negara yang dimana sampai detik ini masih menjadi negara perbudakan modern. Dan perbudakan yang mereka alami itu erat kaitannya dengan feodalisme dan kolonialisme, yang dimana tanah mereka itu kaya dan melimpah akan hasil pertambangan. Nah mirisnya, di saat kita bersenang-senang, di saat kita bangga dengan apa yang bisa kita beli, ya kan, produk terbaru dari iPhone, handphone Android canggih yang baru, ternyata mereka di sana berjuang sampai titik darah penghabisan untuk kecanggihan tersebut. Bagaimana nih cerita tentang perbudakan yang terjadi di negara Republik Demokratik Kongo ini? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Oke, sebelumnya kita berkenalan dulu ya dengan negara yang satu ini, Republik Demokratik Kongo. Ini merupakan sebuah negara di benua Afrika bagian tengah yang memiliki sumber daya alam yang sangat-sangat melimpah. Yang ibaratnya nih ya, seandainya mereka mengelola sumber daya alam mereka itu sendiri seperti tanah Arab, bisa jadi mereka setara dengan Arab dan bahkan jauh lebih kaya dari Arab. Negara ini di sebelah utaranya itu berbatasan langsung dengan Republik Afrika Tengah dan juga Sudan. Lalu sementara di bagian timurnya itu langsung berbatasan dengan Uganda, Rwanda, Burundi, dan juga Tanzania. Dan di bagian selatan itu ada Angola dan juga Zambia. Nah, Republik Kongo ini terletak di sebelah barat. Pada awal tahun 1870-an, bangsa Eropa atau bangsa kulit putih pertama kali mendarat di daratan Kongo, yang mana saat itu pasukannya dipimpin oleh Sir Henry Morton Stanley. Mereka datang ke sana di bawah pemerintahan Raja Leopold II dari Belgia. Dan mereka ini datang sebagai penjajah, ngeklaim tanah Afrika tersebut. Dan semenjak itu, Raja dari Belgia yang bernama Raja Leopold II ini menjadikan Republik Demokratik Kongo sebagai salah satu negara koloninya mereka yang ada di Afrika. Jadi main caplok aja lah, biasalah ya bangsa kulit putih. Raja Leopold II ini memiliki ambisi untuk membangun sebuah kerajaan pribadi miliknya di benua Afrika, ya terletak di tanah Kongo ini. Yang benar-benar miris banget ya geng ya. Ini orang-orang Eropa ini mengklaim secara sepihak gitu ya, ya namanya juga penjajah, yang dimana di saat itu Raja Leopold II ini mendapatkan hak penuh atas Republik Demokratik Kongo saat konferensi Berlin pada tahun 1885. Jadi kalian bayangkan tuh ya, Kongo ini tanah milik orang kulit hitam Afrika, ya kan, milik orang Kongo sendiri. Tiba-tiba orang bangsa kulit putih sesama dia itu mengadakan konferensi pembagian daerah gitu. Ini punya lo ya secara penuh, ini punya gua, ini
itulah orang kulit putih. Mereka yang meneriakan kata-kata hak asasi manusia, tapi ya di masa lalu sampai saat ini yang paling banyak melanggar tentang hak asasi manusia ya mereka sendiri. Semua hasil alam yang ada di Republik Demokratik Kongo itu semua dikeruk oleh Raja Leopold ini untuk mempercantik atau memperindah istana kerajaan dia yang ada di Belgia. Mulai dari hasil tambang emas, terus juga berliannya, segala macam gitu ya, itu untuk memperindah istana mereka di tanah Eropa yaitu Belgia. Dari hasil mengeruk tanah Kongo ini, mereka itu bisa membeli barang-barang mewah dan bahkan mereka juga bisa membangun berbagai monumen di tanah Eropa. Jadi jangan heran kalau kalian lihat Eropa indah banget ya. Kalian ke Eropa tuh kayak, "Wih, gila, ini peradaban modern pertama nih. Mereka masih indah banget, bahannya kuat dan segala macam lah, estetik gitu ya." Sampai-sampai ada yang datang ke Eropa sana merendahkan negara sendiri, Indonesia gitu kan, karena menganggap Eropa itu sangat indah dibandingkan Indonesia. Tanpa disadari, banyak dari hasil pembangunannya itu berasal dari penjajahan atau perbudakan tanah Afrika dan bahkan tidak jarang juga dari tanah Asia. Di saat itu, pendapatan kerajaan Belgia itu didapatkan dari hasil perbudakan yang memaksa penduduk Kongo untuk memanen karet di hutan Kongo. Untuk memenuhi target dari memanen karet tersebut, terjadilah kerja paksa yang mana ini sangat meneror warga penduduk Kongo di zaman itu. Sistem kerja paksanya adalah kerajaan Belgia ini itu menyandra anak dan istri para pria-pria yang ada di Kongo sebagai jaminan, dan mereka harus bekerja untuk kerajaan Belgia agar anak dan istri mereka tidak dieksekusi. Mereka ini harus mencapai kuota target dalam memanen karet tersebut. Apabila tidak mencapai target, maka peringatan pertama adalah desa-desa milik mereka akan dihancurkan seisi-isinya. Dan peringatan kedua ya sudah pasti eksekusi terhadap keluarga mereka. Dan peringatan terakhir adalah mereka yang akan dieksekusi, yaitu kaum laki-laki yang diperbudak ini. Perbudakan ini benar-benar kejam, geng. Ada beberapa kejadian yang menggambarkan itu tangan dari beberapa pekerja Kongo yang sudah tidak kuat untuk bekerja atau justru mungkin melawan di saat disuruh kerja itu dipotong lalu dipertontonkan kepada masyarakat yang lain agar mereka semua melihat itu adalah contoh apabila mereka tidak mencapai target atau justru melawan perbudakan tersebut. Di zaman itu, semua penduduk Kongo yang menjadi pekerja paksa itu harus tunduk kepada perintah Raja Leopold II. Dan aksi kekejaman Belgia ini terus-menerus dilakukan selama berpuluh-puluh tahun. Sampai pada akhirnya, tindakan kejam kerajaan Belgia ini terendus oleh banyak negara lain yang simpati dan sangat-sangat miris melihat kondisi masyarakat Kongo. Dan mulai saat itu akhirnya kerajaan Kongo itu mendapatkan tekanan dari dunia internasional sehingga Raja Leopold II itu mendapatkan serangan dan kritikan yang bertubi-tubi dari banyak pemimpin negara. Sehingga pada akhirnya kerajaan Belgia menyerahkan Kongo kepada pemerintah Belgia selanjutnya pada tahun 1908. Karena semenjak itu Belgia yang merupakan salah satu dari 6 negara pendiri Uni Eropa ini telah berganti menjadi monarki konstitusional dan demokrasi parlementer. Akhirnya kerajaan menyerahkan kekuasaan mereka atas Kongo kepada pemerintah Belgia. Dan semenjak saat itu, Kongo resmi menjadi koloni Belgia sampai akhirnya mereka merdeka pada tahun 1960 dan menjadi Republik Demokratik Kongo. Jadi akhirnya semenjak itu Kongo itu berdiri sendiri di atas kakinya sendiri alias sudah independen gitu ya. Dan setelah merdeka dari Belgia ini, Republik Demokratik Kongo memiliki seorang perdana menteri yang bernama Patrice Lumumba. Selayaknya negara-negara merdeka yang lain, biasanya kan pemimpinnya itu diambil dari pemimpin pemberontakan sebelumnya. Yang mana ya Patrice Lumumba ini sendiri adalah seorang pemimpin anti kolonial Afrika sedari Kongo masih di bawah penjajahan Belgia. Jadi dia ikut memperjuangkan kemerdekaan Belgia. Patrice ini sendiri dipilih secara demokratis menjadi Perdana Menteri Republik Demokratik Kongo karena membantu proses kemerdekaan itu. Yang mana dia mulai terpilih pada Juni 1960.
Layaknya negara yang baru merdeka, negara yang baru terlepas dari penjajahan, nah biasanya tuh ada tuh penyusup-penyusup atau pengkhianat-pengkhianat yang masih berpihak kepada pihak penjajah. Di saat itu, kepemimpinan Patrice Lumumba akhirnya harus digulirkan melalui kudeta pada tanggal 14 September tahun 1960 yang dipimpin oleh Joseph Mobutu, yang membuat Patrice Lumumba harus menjadi tahanan rumah. Di saat itu Lumumba sempat melarikan diri ke Stanley Field, tetapi diburu oleh pasukan Mobutu dan akhirnya dia ditangkap di pelabuhan Frankui pada tanggal 1 Desember tahun 1960. Dan akhirnya dia diterbangkan ke Leopoldville yang sekarang menjadi Kinshasa di ibu kota Kongo. Lalu singkat cerita, pada tanggal 17 Januari 1960, ketika malam hari, Lumumba beserta dua rekannya yaitu Maurice Mpolo dan juga Joseph Okito dieksekusi oleh sekelompok pemberontak yang ternyata didukung oleh pihak Belgia. Dan jasad dari Lumumba serta kedua rekannya itu dikubur asal-asalan seadanya layaknya mengubur bangkai hewan. Namun setelah itu ada pejabat berwenang yang memerintahkan untuk menggali kembali kuburan dari tiga jasad ini. Lalu setelah itu jenazah dari Lumumba, Maurice serta Joseph ini dipotong-potong dan dilarutkan ke cairan asam, kemudian dibakar sehingga tidak bersisa sama sekali. Nah, satu-satunya benda yang tersisa dari tubuh Lumumba adalah gigi emasnya. Sementara yang lain itu sudah larut menjadi cairan serta menjadi debu. Nah, setelah Lumumba dieksekusi, akhirnya posisi pemerintahan yang kosong diisi oleh Joseph Mobutu. Dia sempat mengganti nama negara yang sebelumnya Republik Demokratik Kongo menjadi Republik Zaire. Zaire sendiri itu diambil dari bahasa Kongo yaitu Nzere, yang berarti sungai besar yang mengalir di sekitar wilayah Kongo. Namun sayangnya nih ya, ketika negara Kongo yang sudah berubah nama menjadi Zaire ini di bawah kekuasaan Mobutu, nah ternyata si pemimpin yang satu ini itu hobi korupsi, gila kekuasaan, dia memperkaya diri sendiri sehingga pemerintahan di Kongo itu benar-benar carut-marut, amburadul. Kondisi di saat itu benar-benar memprihatinkan. Rakyat Kongo, seluruh masyarakatnya hanya bisa makan dalam sehari 1 kali doang, dan bahkan ada yang gak bisa makan dalam sehari. Sementara si pemimpinnya yang bernama Mobutu ini bisa menghabiskan ratusan triliun dalam setahun bahkan sebulan untuk berfoya-foya. Dia juga mengeksploitasi kekayaan alam Kongo. Semuanya dijual kepada pihak Eropa, sementara masyarakat pribumi Kongo tidak kebagian apapun dan harus menahan lapar. Nah, dia bahkan membangun sebuah istana pribadi yang begitu mewah di Gebadolite yang memiliki pagar setinggi 12 meter yang dilapisi dengan emas. Bayangin tuh, istananya pagarnya aja pakai emas. Dan dia dikenal sebagai pemimpin yang diktator, benar-benar otoriter. Semua orang harus mendengarkan dia. Ya layaknya Kim Jong Un lah, cuman versi yang nggak adil lah. Kalau Kim Jong Un kita lihat negaranya masih bisa maju gitu kan, masyarakatnya masih bisa makan. Nah tapi kalau ini versi bener-bener ya bad banget lah, bad copy banget lah dari Kim Jong Un gitu ya. Diktator tapi nggak berhasil membangun atau memajukan negaranya. Dia bahkan memaksa penyiar TV nasional untuk hanya menyebutkan namanya dia di TV tersebut. Jadi namanya dia tuh harus tertera lah setiap kali acara atau program TV. Lalu dia hobi memakai topi dengan desain macan tutul. Nah dia melarang semua orang siapapun yang memakai topi yang sama dengan dia. Jadi nggak ada yang boleh memakai topi macan tutul. Menurut informasi yang beredar, kekayaan yang dimiliki oleh Mobutu bukan hasil dari mengeruk sendiri kekayaan Kongo lalu ya dia jadikan harta pribadi. Tetapi di saat itu dia mengeruk semua kekayaan alam Kongo, dijual kepada Belgia, dan Belgia memberikan upah kepada dia. Dan ini merupakan sistem yang benar-benar bodoh. Ya kenapa? Karena dia memperkaya orang Belgia, sementara dia hanya mendapatkan beberapa persen dari imbalan tersebut. Dia memang kaya raya dari hasil itu, tetapi kan rakyatnya jutaan orang justru kelaparan. Lalu bagaimana bisa akhirnya tanah Kongo ini berubah kembali namanya dari Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo lagi? Nah, sekarang kita masuk ke dalam sejarah dilengsirkannya kepemimpinan Mobutu. Nah, lengsernya Mobutu itu tidak terlepas dari perang saudara Rwanda yang terjadi pada era tahun 1990-an sampai 1994. Di saat itu di Rwanda ada 3 etnis yang benar-benar menguasai. Salah satu yang paling besar adalah
Hutu. Jadi di saat itu pemerintah yang didominasi oleh etnis Hutu itu melawan kelompok pemberontak yang didominasi oleh suku Tutsi, yang dimana perbandingan dari kedua etnis ini cukup signifikan. Hutu itu berjumlah 85% dari populasi, sementara Tutsi hanya 14%. Lalu 1%-nya adalah etnis Twa, TWA. Walaupun pemerintah didominasi oleh etnis Hutu, tetapi di dalam pemberontakan yang didominasi oleh suku Tutsi ini akhirnya dimenangkan oleh para pemberontak. Yang mana akhirnya orang-orang Hutu harus mengungsi ke negara Kongo alias negara tetangganya karena mereka takut dibantai oleh suku Tutsi. Sementara itu di Kongo ada sebuah etnis yang merupakan asal muasalnya dari suku Tutsi juga, namun dia itu udah pindah ke Kongo sedari zaman dahulu. Jadi mereka berubah nama menjadi suku Banyamulenge. Nah, Banyamulenge ini asal muasalnya dari suku Tutsi juga, namun sudah terpisah. Jadi walaupun ada hubungan darah, tapi mereka tidak dianggap satu etnis lagi. Di saat kedatangan etnis Hutu ke Kongo, etnis Banyamulenge itu merasa terancam karena takut nantinya malah mereka yang dibantai oleh para etnis Hutu ini, karena secara garis keturunan mereka masih ada hubungan dengan darah etnis Tutsi. Akhirnya karena mereka takut terancam, mereka kembali menghubungi saudara mereka dari suku Tutsi dan bergabung ke dalam pemberontakan untuk mengusir etnis Hutu. Nah, di saat itu pemerintah Kongo yang negaranya masih bernama Zaire akhirnya melihat salah satu suku di negara mereka, yaitu suku Banyamulenge ini mulai memberontak, mulai berpihak kepada lawan, dan pemerintah pun mendeportasi seluruh etnis Banyamulenge ke negara Rwanda, alias mereka itu diusir kembali ke negara asalnya, bergabung kembali dengan suku nenek moyang mereka, yaitu suku Tutsi. Disitulah masyarakat Banyamulenge yang merasa mereka sudah secara turun-temurun tinggal di Kongo alias Zaire ini, merasa mereka terancam juga, merasa mereka diusir, mereka akhirnya melakukan pemberontakan di Kongo alias Zaire. Mereka mencoba untuk melawan pemerintahan Kongo yang di saat itu bernama Zaire ini. Nah, pemberontakan ini itu dipimpin oleh Laurent Kabila, yang mana mereka menargetkan pemerintahan yang dipegang oleh Mobutu. Nah, jadi di sini sebenarnya kerusuhan atau pemberontakannya itu merembet, yang tadinya hanya terjadi di Rwanda, akhirnya merembet ke Kongo atau Zaire, gara-gara pemerintah Zaire ingin menerima masyarakat etnis Hutu. Nah, sementara ternyata di Kongo alias Zaire ini masih ada masyarakat keturunan pemberontak Tutsi, yaitu Banyamulenge tadi. Nah, akhirnya terjadilah pemberontakan besar-besaran. Mobutu yang melihat kekacauan di negaranya ini dan merasa dia tidak punya power besar, memilih untuk kabur dari Kongo alias Zaire. Dia kabur entah kemana, tapi yang jelas dia meninggalkan tanah Kongo di saat itu. Dan kekuasaan berhasil digulingkan dan berhasil diambil alih pada tanggal 16 Mei tahun 1997 oleh kelompok pemberontak dan berhasil menguasai kota Kinshasa. Sementara pemerintahan Mobutu itu digulingkan dan dihancurkan. Dan semenjak saat itu, Laurent Kabila itu menjadi presiden Kongo alias Zaire dan kembali mengganti nama Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo. Jadi sejarahnya kayak gitu. Kongo itu dari zaman dulu sudah terjadi perbudakan, penjajahan, perang saudara, sampai akhirnya merdeka kembali dan dipegang kekuasaannya oleh etnis Banyamulenge yang berasal dari etnis negara tetangga mereka Rwanda, yaitu etnis Tutsi. Nah, kemerdekaan Republik Demokratik Kongo atas pemerintahan yang tamak, yaitu Mobutu tadi, ternyata tidak membuat masyarakatnya benar-benar sejahtera. Mereka sampai saat sekarang ini masih di bawah perbudakan. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan utama kita, yaitu perbudakan modern masyarakat Republik Demokratik Kongo. Nah, seperti yang sebelumnya gue udah jelaskan ya, kalau Republik Demokratik Kongo ini sumber daya alamnya benar-benar kaya. Di perut bumi mereka itu ada emas, ada tembaga, mangan, batu bara, perak, serta kobalt. Nah, nanti fokus kita akan membahas kobalt ini nih, geng. Nah, dari sumber daya alam mereka inilah yang menjadi sumber pendapatan atau sumber ekonomi dari masyarakat Kongo. Pertambangan di negara ini menghasilkan hampir 9/10 dari total ekspor negara mereka. Nah, jadi kalau misalkan kayak di negara kita nih, ekspornya biasanya beras, karet gitu ya, dan hasil alam yang lain. Nah, di Kongo mereka itu mengekspor hasil tambang, yaitu tadi emas, perak, kobalt, dan lain-lain.
Namun ada fakta yang sangat mengejutkan dan benar-benar bikin kita sedih di tengah bergelimangnya sumber daya yang mereka miliki, yaitu praktik perbudakan terhadap penduduk Kongo. Kita tidak membahas semua sektor pertambangan, kita akan membahas di sektor pertambangan kobalt, yang mana ini penggunaannya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi anak muda zaman sekarang. Ya contohnya aja penggunaan handphone. Jadi, kobalt ini merupakan sebuah bahan baku untuk membuat baterai pada smartphone yang sedang kita gunakan sekarang. Dan kalau kita lihat, penggunaan smartphone di seluruh dunia itu menjadi salah satu industri paling laku, paling besar, ya paling mentereng lah gitu kan. Nah, harusnya Kongo ini menjadi negara terkaya atau salah satu terkaya di dunia, dan masyarakatnya itu bisa sesejahtera masyarakat di Jazirah Arab sana. Namun mengapa hal ini tidak terjadi? Ini nggak bisa kita samakan dengan Indonesia ya. Indonesia juga sama, sumber kekayaan alamnya juga banyak dan banyak juga yang dikeruk oleh asing. Tetapi secara kehidupan kita jauh lebih sejahtera dibandingkan ya Kongo. Kalau Kongo ini benar-benar miris banget, geng. Jawabannya sebenarnya hampir sama dengan nasib negara-negara lain yang mana sumber daya alam negara mereka itu sumber daya alamnya sangat-sangat bisa membuat mereka sejahtera. Yaitu sumber daya alamnya ada, sumber daya manusia alias otak manusianya tidak mampu mengolah hal itu. Republik Demokratik Kongo, orang-orangnya tidak mampu mengelola sumber daya tersebut secara mandiri, sehingga sumber daya yang ada dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing yang membuka pertambangan di Kongo, dan penduduk Kongo hanya menjadi pekerja kasarnya, alias para buruh-buruhnya gitu. Jadi kalian bisa bayangkan ya, sumber daya alamnya, semua kekayaan alamnya itu milik tanah nenek moyang mereka, tetapi mereka hanya sebagai pekerja. Pemiliknya adalah perusahaan asing. Hasilnya untuk asing, bukan untuk mereka. Yang sangat menyedihkan di dalam industri ini nih, geng ya. Seharusnya perusahaan-perusahaan tersebut sudah menggunakan alat-alat canggih dalam melakukan pertambangan. Tetapi liciknya mereka adalah mereka hanya menggunakan alat-alat tradisional dan memperalat tenaga manusia dari penduduk Kongo agar menekan biaya produksi. Jadi mereka lebih memilih memperbudak penduduk Kongo dengan tenaga mereka, menggunakan alat-alat tradisional melakukan pertambangan tersebut. Secara teknis ini merujuk kepada hukum yang berlaku saat ini nih, geng. Sebenarnya udah nggak boleh hal itu dilakukan. Namun apa boleh buat, itulah yang dialami oleh penduduk Kongo saat ini. Nah, lalu mungkin kalian akan berpikir kalau ya mereka kan dapat bayaran, mereka kan dapat untung, sama-sama untung dong. Tetapi di dalam kenyataannya mereka hanya dibayar 1-2 dolar dalam satu hari. Ya 1 dolar paling 15.000 rupiah, 2 dolar 30.000 rupiah dalam satu hari. Nah, sementara mereka dituntut untuk bisa menghasilkan ribuan ton kobalt dalam setiap tahunnya. Bayangkan tuh, geng, ribuan ton kobalt loh dibayar dalam sehari hanya ya 15.000. Lo kali aja 365 hari, berapa tuh? Enak nggak tuh? Gede nggak duitnya? Kagak. Hal ini tidak terlepas juga dari kondisi pemerintahan di Kongo, yang dimana ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola keuangan negara, sehingga penduduk di Kongo ini membutuhkan lapangan pekerjaan, dan mau tidak mau mereka harus bekerja untuk pertambangan perusahaan asing, dan upah mereka sangat-sangat minim, hanya mencukupi kebutuhan satu hari doang. Jadi bekerja untuk satu hari, keesokannya lagi harus bekerja lagi untuk kebutuhan di hari itu. Dan mereka tidak memiliki alternatif pekerjaan lain. Ya berbeda dengan Indonesia ya, geng. Lu bisa jadi petani, lu bisa jadi tentara, lu bisa jadi guru, bisa jadi kreator, bisa jadi apapun, penyanyi bahkan. Penduduk Kongo bahkan harus merelakan rumah mereka menjadi tambang perusahaan, dan lalu mereka bekerja untuk tambang itu lagi. Begitulah kehidupan di sana. Nah, lalu untuk anak-anak kecil di Kongo, mereka tidak bersekolah. Bahkan mereka ketika dilihat sudah memiliki cukup tenaga, mereka akan dipekerjakan di pertambangan tersebut dengan bayaran yang cukup minim, ya sekitar 50 sena atau setara ya setengah dolar lah, lebih kecil dibandingkan dengan upah orang tua mereka. Memang ada sebagian kecil dari mereka yang mampu bersekolah. Nah, namun sedihnya nih ya, setiap orang tua di Kongo itu tidak mampu menyekolahkan anak mereka dan terpaksa memperkerjakan anak mereka di pertambangan, sama seperti dengan mereka. Makanya kebodohan masyarakat atau penduduk Kongo itu terus berlanjut dan terus berantai. Ya sampai kapanpun mereka akan tetap menjadi masyarakat yang bodoh dan tidak akan pernah bisa mengelola tanah mereka sendiri atau sumber daya alam mereka sendiri. Dan ini benar-benar menyedihkan, geng.
Dari konspirasi yang beredar, kebodohan yang terjadi di tanah Afrika, ya salah satunya Kongo, adalah sebuah kebodohan yang dibentuk oleh masyarakat kulit putih sengaja agar semua sumber daya alam mereka bisa dinikmati oleh masyarakat barat atau masyarakat kulit putih Eropa. Jadi pembodohan tersebut dibentuk secara sistem dan turun-temurun. Mau sampai kapanpun mereka akan tetap bodoh dan menjadi budak pekerja tambang. Lalu yang menyedihkan dari para pekerja tambang, baik yang tua maupun anak-anak kecil, itu sering sekali menjadi korban di dalam kegiatan pekerjaan tambang mereka. Banyak yang dari mereka harus diamputasi kakinya, terus mengalami luka-luka yang parah sekujur tubuh karena tertimpa bebatuan di saat bekerja tambang. Ya, ini tidak terkecuali anak kecilnya. Banyak sekali anak-anak kecil yang cacat di sana dikarenakan mereka bekerja di tambang. Yang tangannya diamputasi atau kakinya diamputasi, dan bahkan ada yang lumpuh karena hancur tulang belakang. Perbudakan tambang penduduk Kongo ini biasanya diminta oleh perusahaan untuk menggali sekitar 10.000 sampai dengan 15.000 terowongan menggunakan alat seadanya, dan ya itu semua menggunakan tenaga tubuh mereka sendiri atau tenaga tangan mereka sendiri. Dalam pekerjaan tersebut bahkan mereka tidak dilengkapi dengan peralatan keselamatan kerja seperti misalkan helm, kacamata, sepatu, sarung tangan, nggak ada sama sekali. Jadi alat yang mereka gunakan hanya alat untuk menggali. Mereka bekerja tanpa adanya batas waktu yang jelas. Ketika perusahaan melihat mereka sudah lelah, barulah di situ mereka diberhentikan. Dan banyak yang dari mereka akhirnya meninggal dunia karena kelelahan dalam bekerja. Dan sering sekali perusahaan-perusahaan tambang ini itu menyediakan para penjaga yang menggunakan senjata laras panjang agar berjaga-jaga apabila terjadinya pemberontakan, dan juga senjata tersebut untuk mendiskriminasi para pekerja tambang ini supaya mereka bisa patuh. Lalu belakangan, perusahaan-perusahaan ini semakin ekstrim melakukan perbudakan terhadap anak-anak yang ada di Kongo. Banyak anak-anak yang bekerja di tambang tersebut merupakan hasil dari penculikan, baik itu penculikan di tanah Kongo sendiri atau dari negara-negara tetangga. Sehingga penculikan anak itu merupakan kelompok yang paling dieksploitasi di antara semua orang yang ada di sana. Nah, anak-anak kecil di sana itu sering sekali diperdagangkan, terus juga dijadikan pekerja paksa. Lalu bagaimana dengan pemerintah Kongo? Kemana mereka? Kemana mereka yang tadinya memperjuangkan kemerdekaan Kongo, ya kan, melepaskan Kongo dari pemerintah yang otoriter, pemerintah yang diktator, dan ternyata Kongo tidak ada bedanya seperti Kongo yang sebelumnya. Semua hal ini tidak terlepas dari besarnya korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Kongo sendiri. Kongo ini merupakan daerah yang pernah dilanda peperangan, terus kondisi ekonomi mereka yang sangat miskin, dan sepanjang hidup mereka mengalami penjarahan serta penghancuran identitas selama berabad-abad. Sampai-sampai di saat semua negara sekarang sudah terlepas dari peperangan, sudah tidak ada lagi perang dunia pertama, perang dunia kedua, mereka masih diperbudakan. Nah, di dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Transparency International, ini adalah sebuah lembaga yang dikhususkan untuk meneliti seberapa korup sebuah negara nih ya. Pada tahun 2022, Republik Demokratik Kongo menempati peringkat 166 dari 180 dengan skor 20 dari 100. Yang mana nih artinya ya, kalau semakin kecil angkanya, itu semakin tinggi tingkat korupsinya. Jadi angka paling tinggi itu adalah 0. Nah, jadi bisa bayangkan tuh, Kongo itu posisinya 20. Jadi benar-benar korup negaranya. Nah, jadi dari angka tersebutlah tidak heran kalau Kongo ini akhirnya menjadi negara yang masih diperbudakan dan penduduk mereka menjadi budak-budak tambang perusahaan-perusahaan asing milik negara Eropa. Dan biasanya perbudakan ini itu terjadi atas monopoli yang melibatkan pemerintah. Para pemerintah ini sudah mendapatkan uang dari perusahaan-perusahaan besar dan mereka membiarkan perbudakan rakyat mereka dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Berbeda dengan di negara kita Indonesia ya geng. Biasanya kalau udah tercium bau-bau perbudakan ya pemerintah kita turun tangan. TNI Polri nggak bisa terima. Perbudakan yang terjadi di negara kita ya, walaupun misalkan masih banyak yang menganggap negara kita ini dieksploitasi lah, negara kita itu dijual lah, atau beberapa
beberapa sektor pertambangan, sumber daya alamnya dikelola asing, tapi kan tidak ada perbudakan yang terjadi di negara kita. Sekalinya ada, biasanya adalah perbudakan yang terjadi di negara lain yang mana melibatkan pekerjanya ya rakyat Indonesia. Tetapi di semua kasus pemerintah kita udah pasti turun tangan untuk menyelesaikan hal tersebut. Berbeda dengan Republik Demokratik Kongo, pemerintahnya nggak peduli karena pemerintahnya dibayar untuk itu. Dan korupsi di Kongo ini ya terjadi bukan hanya dari pemerintahan yang baru, dari pemimpin yang baru. Sudah semenjak pemerintahan Mobutu bahkan ya rakyat Kongo ini diperjualbelikan oleh pemerintahnya kepada asing. Dan untuk saat ini nih, negara yang menguasai pasar kobalt itu adalah Cina. Cina yang menguasai pasar kobalt dunia sebelum negara-negara barat mencari benda ini untuk kepentingan industri elektronik seperti smartphone dan juga industri mobil listrik. Semua ini bermula pada tahun 2009. Yang mana di saat itu kepemimpinan Presiden Kongo itu dipegang oleh Joseph Kabila tadi, yaitu anak dari Laurent Kabila, si pejuang yang menggulirkan pemerintahan Mobutu. Presiden yang satu ini menandatangani perjanjian dengan pemerintah Cina untuk memberikan bantuan dengan memberikan pinjaman untuk membangun infrastruktur yang ada di Kongo seperti pembangunan jalan, klinik kesehatan, sekolah, dan sebagai imbalannya Cina dapat mengakses seluruh pertambangan kobalt yang ada di Kongo sehingga Cina mendominasi pertambangan kobalt. Kalau yang tadinya yang mendominasi adalah perusahaan asing dari Eropa, untuk saat ini yang berkuasa adalah Asia, yaitu Cina. Apakah setelah dikuasai oleh Cina perbudakan selesai? Perbudakan berkurang? Tentu tidak. Kita lihat saat sekarang ini, permintaan akan baterai itu semakin banyak dibutuhkan. Semua hal sekarang membutuhkan baterai. Mau lampu syuting pakai baterai. Mau komputernya kalau mati lampu tetap nyala harus menggunakan aki atau baterai. Jadi semua energi sekarang membutuhkan alat penyimpannya, yang otomatis ini semakin memperluas perbudakan, membuat perusahaan-perusahaan Cina semakin brutal dan ekstrim memperbudak penduduk Kongo. Ya, hal ini berbanding lurus dengan permintaan internasional yang semakin membutuhkan benda untuk menyimpan energi listrik, yaitu tadi baterai. Dan baterai ini membutuhkan kobalt sebagai bahan dasarnya. Amnesty International itu mencatat ada beberapa perusahaan yang menggunakan baterai lithium yang berasal dari kobalt yang ada di Kongo. Misalkan seperti perusahaan Apple, Samsung, Microsoft, hingga Sony, dan juga beberapa perusahaan lain lah yang kecil-kecil. Lalu pada sebuah laporan di akhir tahun 2017 dikatakan kalau tidak ada satupun dari perusahaan tersebut yang mau menjamin kepada dunia kalau mereka memang tidak memperbudak masyarakat Kongo. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menjamin atau membuat sebuah perjanjian gitu ya, yang mana mereka misalkan kayak mengatakan dengan jelas menyebutkan kalau mereka tidak akan mempekerjakan masyarakat Kongo secara ekstrim atau memperbudak, itu nggak ada. Jadi nggak ada yang menjamin. Jadi mereka memilih untuk tutup mulut dengan hal itu. Mereka tidak peduli bagaimana cara mereka mendapatkan produk kobalt ini, bahan kobalt ini untuk membuat baterai. Mereka nggak peduli dengan cara perbudakan kah, pertambangan legal kah, atau apapun kah, mereka nggak peduli. Tapi yang jelas stok kobalt yang mereka miliki setiap tahun semakin banyak, semakin bertambah, dan mereka menutup mata atas ya perbudakan yang terjadi. Agak dilema ya geng, buah si malakama gak sih? Lo makan mati, kalau nggak lo makan mak lo yang mati. Jadi ibaratnya gini, sama kayak orang-orang yang ngomong ya jangan tebang pohon, nanti bisa banjir. Nah sementara ya kita masih menggunakan kertas dan kertas itu terbuat dari pohon. Ya hal itu kan sebenarnya ya ekosistem ya yang berkesinambungan gitu, ada lingkarannya lah gitu, dan terus menerus akan berantai gitu kan. Kita tidak bisa menghindari kalau kita tuh ya orang-orang yang konsumtif, apalagi di Indonesia kita sangat membutuhkan perkembangan teknologi. iPhone baru keluar aja ya ada yang mau jual ginjal buat beli ginian gitu kan. Nah sementara di Kongo sana semakin kita butuh dengan benda ini, semakin kita butuh dengan mobil listrik sekarang yang lagi dikembangkan, ya semakin banyak nyawa yang melayang karena kebutuhan bahan dasarnya harus melibatkan tenaga dan nyawa masyarakat Kongo itu. Dilema banget ya, tapi ya mau gimana, begitulah yang terjadi. Karena tidak akan ada si bahagia tanpa si tersakiti. Jadi untuk saat ini kita yang terlahir di negara yang senyaman ini adalah orang-orang yang bahagia, kita tertawa-tawa, kita menikmati semuanya, sementara di balik tertawanya kita sedang ada yang tersakiti atau tersiksa demi kebahagiaan kita. Dan itulah kenyataannya, geng.